Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali pada pelajaran Aswaja pertemuan ketiga. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan kemanfaatan, kemudahan, dan keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga di semester 2, kita mempelajari Mabadi' Khair Ummah, misi NU dalam membentuk generasi terbaik. Pada pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang Mabadi' Khair Ummah, as-sidqu, al-wafa, al-amanah wal wafa bil ahdi, dan yang terakhir dan yang ketiga ini kita akan membahas tentang at-ta'awun. Apa itu arti dari at-ta'awun? Ta'awun adalah tolong menolong di antara sesama manusia, baik kepada makhluk hidup di dunia ini. Ada apa saja? Ada jenis hidup di dunia ini, ada golongan binatang, dan alam sekitar, ya. Alam sekitar. Manusia juga adalah makhluk sosial, tidak akan bisa hidup sendiri. Pasti dia membutuhkan bantuan orang lain dalam hidup dunia. Mau berbuat baik pun kita membutuhkan orang lain. Tidak akan mungkin kita berbuat baik sendiri. Karena apa? Karena kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sebab kita mau berbuat baik, kita mau sedekah, kita membutuhkan orang yang disodakoi. Kita mau mengajar, kita butuh orang yang kita ajar, atau kita kasih, kita transfer ilmu. Terus setiap warga Nahdliyin harus menyadari posisinya di tengah-tengah sesama makhluk, harus bisa menempatkan diri, bersedia menolong dan butuh pertolongan. Dalam agama Islam, tolong-menolong merupakan prinsip bermuamalah, serawung antara manusia. Tolong-menolong adalah merupakan prinsip. Oleh karenanya, dalam jual beli, misalnya ada dua orang harus mendapatkan keuntungan, tidak boleh ada salah satu yang dirugikan. Ini dalam konsep berdagang. Nggak boleh kita menipu dalam berdagang, menolong istilahnya, ya, boleh. Sebab prinsip ta'awun, tolong menolong, bagaikan pembeli menginginkan barang dan penjual, orang yang menjual menginginkan uang. Tetapi batas-batasannya adalah dalam hal ta'awun ini kita hanya boleh kepada golongan lain, kepada agama lain, hanya dalam batasan sosial. Apabila setiap bentuk muamalah menyadari prinsip ini, setiap bentuk muamalah itu apa? Pergaulan, serawung, menyadari bentuk ini, maka muamalah itu akan terus berkembang dan lestari. Ekonomi pasti akan terus lancar, bahkan berkembang. Bila prinsip ta'awun ini ditinggalkan, satu pihak pasti akan menghentikan hubungan. Wis gak gelem nolong wong, wis gak usah. Itu pasti. Muamalah akan mengalami kendala.
Muamalah atau ta'awun meliputi tolong menolong serta setia kawan dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ta'awun juga mengandung pengertian timbal balik dan tolong menolong ini pasti akan membutuhkan mengandung pengertian timbal balik dan masing-masing pihak untuk memberi dan menerima. Oleh karena itu sifat ta'awun akan mendorong setiap manusia untuk berusaha bersikap kreatif agar memiliki sesuatu yang dapat dikembangkan atau dikasihkan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Allah itu pasti wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian terhadap kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan tolong menolonglah kalian atas perbuatan dosa dan permusuhan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah adalah zat yang sangat besar, amat berat siksaannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ta'awun itu Allahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya mau menolong sesamanya. Contoh dari bentuk ta'awun dalam hadis Rasulullah yang lain adalah manusia itu nggak akan bisa sendiri ketika kita akan kuat ketika kita bersama-sama. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha summa shabbaka baina asabi'ihi. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu ibaratkan suatu bangunan yang akan menguatkan satu dengan lainnya. Ana sing dadi blandar, ana sing dadi gendeng, umpama iku bangunan dhuwur. Umpama cor-coran berarti ana sing dadi kawat, ana sing dadi wesi, ana sing dadi pasir, ana sing dadi dan lain-lainnya. Itulah pengibaratan Rasulullah. Ya syuddu ba'duhu ba'du, akan menguatkan yang satu dan menguatkan yang lainnya. Allah menciptakan manusia sebagai dalam keadaan yang lemah. Sak apa kuwate wong Islam pasti tetap lemah. Betapapun kekuatannya, mesti dia tetap mempunyai sisi kelemahan. Apapun kedudukannya, presidono tetap lemah. Selagi itu masih manusia. Apapun kedudukannya, ia masih membutuhkan orang lain. Orang membutuhkan orang miskin untuk membantunya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Seorang penguasa membutuhkan pembantu untuk melaksanakan kekuasaannya. Orang awam membutuhkan pemimpin untuk melindunginya. Pedagang juga membutuhkan pembeli untuk membeli dagangannya. Petani membutuhkan pedagang untuk membeli hasil pertaniannya, dan begitu seterusnya.
Semua manusia harus menyadari kelemahannya masing-masing dan ketergantungannya kepada sesamanya, kepada orang lain. Pada suatu saat seseorang membutuhkan orang lain, dan pada saat yang lain dia juga akan dibutuhkan orang lain. Di sini adalah bentuk pentingnya tolong menolong. Seseorang harus mempunyai kesadaran ketika orang lain berada dalam keadaan kesulitan, maka ia harus bertindak untuk menolongnya tanpa harus diminta kepekaan. Mungkin ono koncone sing lara, ya sedang gage digolekno obat nek ning pondok. Nek wong tuane lara ya ndang gage dipriksakno utawa dulure dan lain-lain. Gak usah leren dijaluk dhisik. Apalagi ketika orang lain meminta pertolongan, apa meneh nek dijaluki itu tulung. Maka seorang tidak boleh menolaknya selagi dalam hal kebaikan dan dalam hal ketakwaan. Semua kegiatan itu harus dilaksanakan dengan ikhlas, tanpa merasa adanya tekanan dan tanpa mengharapkan imbalan. Baik, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.